Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Kennedy Nobriansa. Dengan saya Kennedy. Hari ini kita akan belajar menggunakan The Django. Kemarin kita sudah memulai get started dengan The Django, dan sekarang kita akan belajar membuat start app di dalam The Django. Oke, kita akan mengikuti instrukturnya, dan sekarang saya akan masuk ke dalam terminal atau CMD, yaitu Python Manager Startup Tools. Oke, dan sekarang saya akan masuk ke dalam Visual Code, dan sekarang saya akan view. Sini saya akan mengambil the Django. From the Django. Sponsor dev home return responsive. Hai teman-teman, oke, dan sekarang kita akan masuk ke setting, dan kita harus menambahkan pool di sini. Apps pools config. Setelah kita mengkonfigur install app dan menambahkan pool apps pools configure. Setelah itu kita akan masuk ke dalam URL to from pool fill import pool path pool home name home. Dan sekarang kita disuruh untuk membuat URL di sini, URLv, yaitu from the Django URL import path URL path itu kita harus mengambil home-nya di dalam view, yaitu home dan home name home, dan kita akan mengambilnya di sini, yaitu include path include pool URL. Dan sekarang kita akan menjalankan aplikasinya, manager run server. Oke, dan di sini saya akan menghapus slashnya, dan sekarang saya akan masuk ke dalam sini. Oh ya, ini request. Oke, dan sekarang kita sudah berhasil. Hai teman-teman, semangat ya belajarnya. Oke, sekarang kita sudah lolos, dan sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Oke. Di sini kita disuruh untuk membuat database yang sudah disediakan oleh The Django sendiri. Kita akan masuk ke dalam terminal, yaitu Python Manager Migration. Ini adalah modul yang sudah disediakan oleh The Django sendiri, yaitu model user,
itu sudah disediakan oleh Django sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi membuat model user dengan cara manual. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam poll models. Poll models ini yaitu class, question, model. So question, text, model, copy, next line, 25. Next name, okay. Put book. The time. Detik publish. Oke, dan kita harus membuat sebuah choice model choice question, yaitu model foreign key question dan on delete model just cade choice text model car fill next line 200 dan hotel model integer default 0. Oke. Dan sekarang saya akan menjelaskannya. Ini itu apa? Jadi ini adalah sebuah model Django yang sudah disediakan oleh Django, yaitu untuk membuat sebuah database. Di sini ada objeknya yaitu dan ini adalah objeknya, objek kelasnya model, dan di sini ada model carfill. Carfill ini dalam bentuk karakter, panjangnya harus 225 karena di sana 200, kita harus pakai 200 saja ya. Bebas sih mau 200, mau 500, mau 1000, bisa semua. Dan date time ini adalah waktu, jam pembuatan. Itu date time fill. Dan foreign key ini adalah penghubung ke dalam model question ini. Itu dinamakan foreign key. Jadi di sini kita nggak perlu lagi membuat sebuah relationship. Kita hanya butuh foreign key aja untuk di Django. Dan integer ini adalah number, integer field, ya sama seperti namanya yaitu integer. Jadi di dalamnya ini harus berupa number 1, 2, 3, 4, sampai 10. Sampai berapapun itu bisa. Yang penting number. Oke, sekarang kita sudah selesai. Dan sekarang kita akan melakukan sebuah make migration. Python manager make migration. Oke, dan sekarang kita akan melakukan sebuah migration. Oke, sekarang kita selesai. Oh, saya salah. Python manager escalate migrate. Oh. Oke, kita sudah selesai untuk pembuatan model atau database di dalam Django seperti ini. Jadi kita harus diwajibkan untuk melihat, kamu harus melihat sesuatu seperti ini. Ini adalah struktur tabelnya. Di sini ada
table question dan di sini ada table choice. Ya, sama seperti ini. Dan sekarang kita akan, sini kita sudah melakukan sebuah migration, jadi nggak perlu lagi sebuah migration. Dan sekarang kita harus membuat data untuk modelnya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam terminal, yaitu VTShell, import full model, import question dan choice. Dan di sini what else? Di sini kita harus memanggil import until import time zone, yaitu question. Kita akan membuat location question tag question text. Apa kabar kamu? Apakah kamu semangat belajarnya? Oke, dan time zone UTC now. Oke, dan sekarang kita akan save question, save. Kita sudah bisa tampilkan question. Kita sudah berhasil membuat table di sini dan kita harus membuat choice. Choice. Di sini ada oke, dan sekarang kita akan kembali ke dalam Visual Code. Kita disuruh membuat str dev str cell return set dev str return cell choice tag. Oke, dan sekarang kita akan membuat sebuah, kita disuruh untuk membuat publish ini. Oke, dev Hey you! Thinking about studying abroad? Finding the best programs in Canada can be as simple as clicking here. Join the EduCanada Virtual Fair, a unique online event where you can chat live with top educational institutions from Canada. It's easy and exciting, just like planning your studies overseas should be. All this for free. Limited spots. Register now. Oke, sekarang kita harus mengimport file, oke, sini kita harus beri delta. Trim delta day 1. Oke, saya akan menjelaskan ini itu apa. str ini akan dipakai di dalam terminal untuk menampilkan data question text. Jadi dia akan menampilkan data berupa string di dalam terminal
itu nanti akan kita gunakan di dalam terminal nanti atau di dalam CMD. Dan ini adalah question was published regenerate, dan di sini dia membuat sebuah statement yaitu if else jika publish ini lebih besar daripada time zone dikurang dari time delta day 1 time delta saya lupa deh time delta itu apa. Import at time delta day 1. Coba ya, datanya akan seperti ini, keluar time zone dikurang dari time delta. Saya lupa time delta itu apa, nanti saya cari tahu. Oke, dan sekarang kita disuruh untuk mencari dan dan sekarang saya akan keluar dan masuk lagi ke dalam shell compose manager ini saya lagi mikir dulu ya, ini wajib nggak sih saya bikin. Nanti kalian bosan kalau saya bikin yang kayak gini. Tapi akan lebih baiknya kalau kalian harus mengetahui lebih detailnya aja ya. Lebih detailnya, jadi kita harus ikutin aja apa yang dilakukan di sini. Jadi ketika kalian masuk ke dalam video selanjutnya nanti akan lebih gampang lagi. Oke? Jadi saya akan mengikuti struktur ini dan kalian perhatikan apa sih maksud dari instruksi dari Django sendiri. Oke, di sini saya akan mengambil full models, import question. Di sini kita harus mengambil question, object, filter, id1, first question. Oke, dan kita sudah mengambilnya. Dan sekarang kita harus memanggil Django until time zone. Object get Oke, saya akan menjelaskan ini itu apa. Jadi kita itu disuruh mengetahui function-function di dalam Django itu seperti apa untuk di dalam database-nya, di dalam modelnya. Jadi saya akan jelaskan. Jadi kita disuruh untuk memakai model question dan mengambil seperti ini untuk memfilter model di dalam Django. Jadi kita diberitahu seperti ini untuk memfilter
ID di dalam Django. Kalian bisa memakai seperti ini atau memakai seperti ini. Itu bisa semua dua-duanya. Dua opsi ini bisa. Dan output yang dikeluarkan itu sama. Cuman yang ini yang pertama. Jadi yang ditemukan paling atas itu ini akan diambil. Jadi jika kalian tidak memakai first, maka data yang keluar, misalnya datanya ini banyak nih. Data yang keluar itu kalau nggak pakai first, dia yang terakhir yang diambil. Kalau kalian pakai first, itu data yang pertama sekali itu bakalan diambil. Seperti itu. Jadi di dalam ini ada form Django until import time zone, ini adalah waktu, zona waktu. Dan choose user time zone. Now, ini zona waktu sekarang dan tahun. Ini yang diambil tahunnya. Jika kalian ingin melihat outputnya seperti ini, 2020. Jadi 2020 yang diambil. Di sini dia memakai function untuk mengambil data di tahun sekarang. Seperti ini. Ini ada garis bawah dua itu aku lupa namanya apa. Ini adalah salah satu untuk memfilter zona time zone, yaitu untuk tahun itu seperti ini untuk memfilter, dan tahunnya seperti, dan ini kan kita memfilter nih tahun, dan di sini sama dengan tahun yang sekarang atau tahun yang dulu. Jadi cara memfilternya seperti itu. Dan sekarang kita disuruh question is true. Jadi ini kan function ini yang kita buat di dalam kelas object oriented, yaitu di dalam kelas question. Di sini ada functionnya, ada function div, terus div, ya div. Jadi jika ini lebih gede tahunnya atau waktunya, ya waktunya itu lebih gede, maka dia akan ditampilkan true. Jika ini lebih gede, lebih besar, maka akan ditampilkan di sini outputnya false. Seperti itu. Jadi di Django itu sedang menjelaskan cara-cara bagaimana sih untuk menggunakan di Django ini agar lebih gampang. Jadi saya akan jelaskan bagaimana yang dijelaskan oleh Django nanti. Apa yang dijelaskan oleh Django, saya akan beritahu apa sih maksud dari script ini atau kode-kode ini. Jadi sekarang kita ikutin aja dulu. Kalau ini udah selesai, kita lanjut ke level yang lebih tinggi lagi. Dan sekarang kita disuruh untuk mengambil semua, yaitu get choice. Set choice. Oke, question choice set all. Oke. Set grade text, dan di sini ada no modes dan portnya ada 8, dan kita bikin lagi yaitu the
bikin ini ada 2. Oke, dan ini udah kita bikin semua. Oke, kita bikin juga nih satu terakhir nih. C question choice set create choice text just hacking again what to 0 C question. Oke, dan oke. Question set choice set count. Oke. From pools models info choice object filter question oh get here here itu ada here. Oke. Question choice set filter start with ini pakai S ya. Just looking. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa ini maksud dari kode-kode ini yang diberikan oleh Django sendiri. Kita tadi barusan menjelaskan sampai di sini. Sekarang saya akan sampai di sini ya. Ini sudah kita jelaskan. Nah, jadi Django itu memberitahu untuk menggunakan function untuk menampilkan data. Semua data di dalam choice model choice ini kelas choice ini caranya seperti ini untuk menampilkan semua data yang ada di dalam choice. Karena kita belum membuat data di dalam choice, maka output yang akan keluar seperti ini. Datanya tidak ada. Dan sekarang kita disuruh untuk membuat data di dalam choice. Caranya seperti ini. Question choice set create choice not mode 8. Karena di sini ada data char field dan integer field, maka di sini datanya harus berupa string dan integer. Jadi 3 ini itu kita disuruh membuat data untuk choice. Functionnya seperti ini. Question choice set create choice display. Nah, dan sekarang kita disuruh untuk menampilkan semuanya. Ini functionnya. Question choice script set dot all. Jadi data yang
barusan kita buat itu kita tampilkan semua. Ini data yang barusan kita buat. Di sini ada not smooth dan this key dan this hacking again dan jumlah semua data yang ada dalam choice seperti ini. Functionnya kita bisa memakai count itu untuk melihat semua data, semua jumlah data yang ada dalam choice. Dan from all models import choice, ini kita disuruh untuk memfilter question melalui choice, melalui model choice yang ini melalui model choice ini kita disuruh memfilter melalui model choice ini dengan cara question script public script date script year. Jadi untuk foreign key ini ya, foreign key, karena di sini ada foreign key, kalian bisa memfilter model question dengan cara seperti ini. Misal ini questionnya, ini adalah kita mengambil modelnya terlebih dahulu, terus memberi script 2 kali, terus publish script date. Itu untuk melompat ke data selanjutnya. Itu harus menggunakan script pokoknya garis bawah gitu. Ini kita disuruh melompati karena untuk mengambil data di dalam question ini harus menggunakan garis bawah 2 kali. Terus untuk memakai function year, karena di public data ini nggak ada year-nya, jadi kita bisa memakai year itu dengan cara garis bawah 2 kali untuk memakai function year. Ini untuk memfilter year, tahun ya, untuk memfilter tahun. Dan ini choose year, ini adalah tahun, maka data yang akan keluar itu seperti ini. Data yang barusan dibuat di tahun sekarang, yaitu tahun 2020. Dan di sini kita disuruh untuk memfilter choice, yaitu choice text start with just hacking. Maka yang dicari itu hanya just hacking aja. Selain just hacking itu bakalan di hidden atau di skip, maka yang diambil just hacking aja. Yang ada tulisannya just hacking di sini, maka yang ini aja yang diambil, yang ini. Nah, terus kita disuruh untuk mendelete. Nah, seperti itu instruksi dari Django-nya sendiri. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.